Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah hari ini kita masih diberi limpah rahmatnya serta rezeki yang sangat Nampakkan apa tuh, Kak? berlimpah. Nampakkan apa tuh, Kak? Dapat berjumpa Nggak dan nampak. bertemu kembali di sekolah yang kita cintai ini. Selawat dan salam kita dijadikan kekakuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dalam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir hari ini, izinkan saya Bapak Ibu untuk berbagi praktek baik, ya. Nah, praktek baik ini adalah salah satu implementasi dari pelatihan saya di Banda Aceh kemarin tentang 7 jurus BK hebat. Ya, untuk praktek baik hari ini kita cuma membahas satu jurus saja Bapak Ibu, yaitu tentang jurus pertama tentang kenali potensi. Nah, kami dari Kabupaten Aceh Timur berjumlah 18 orang yang mewakili Aceh Timur. Nah, pelatihan 7 jurus BK hebat ini diadakan oleh BGTK Aceh, ya, untuk persiapan calon fasilitator daerah. Nah, nanti kami apabila dinyatakan lulus, pengimbasan kami ke guru mata pelajaran dan guru wali. Nah, gitu, ya. Jadi alasan saya kenapa membawa materi kenali potensi sedangkan ada 7 jurus BK hebat, ya, karena kemarin saya ada ngobrol dengan seorang guru bahwasannya mereka ketika proses belajar mengajar mereka mengeluh bahwasannya ada siswa yang keluar masuk saat proses belajar mengajar, terus ada siswa yang kurang semangat saat proses belajar mengajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kenali potensi, apa yang salah di diri kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu, ya. Terus sebelum kita masuk dalam pembahasan Bapak Ibu, saya akan sedikit memperkenalkan 7 jurus BK hebat itu. Yang pertama baik Bapak Ibu, jurus pertama adalah kenali potensi. Bagi guru adalah melalui asesmen bakat minat, guru dapat membantu murid menemukan potensi terbaik mereka dan memahami diri mereka sendiri. Nah, untuk jurus kedua yaitu kelola emosi. Nah, dengan mengajarkan pembelajaran sosial emotional learning kepada murid untuk mengelola emosi secara positif hingga murid tidak gampang stres. Jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi, melatih daya lenting sehingga murid tidak gampang menyerah, menjadi jiwa petarung saat menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, jurus keempat, jaga konsistensi, membangun kebiasaan berkesadaran pada murid untuk meningkatkan disiplin dan kebiasaan positif. Jurus kelima, jalin koneksi, kemampuan guru untuk membangun dan memelihara hubungan positif, empatik, dan saling mendukung dengan murid, rekan sejawat, orang tua, dan komunitas sekolah. Jurus keenam, bangun kolaborasi, mendorong bekerja sama secara efektif dan saling menghargai dengan murid dan rekan sejawat, orang tua maupun komunitas sekolah dengan mencapai tujuan pendidikan bersama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menata situasi, menciptakan lingkungan belajar suasana kelas dan emosi diri maupun murid agar tercipta iklim pembelajaran yang positif dan aman. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah pengetahuan secara singkat 7 jurus BK hebat yang kami pelajari di pelatihan kemarin di provinsi. Lanjut kita, jadi
berbagi praktek baik ini, Bapak Ibu ya, kami menggunakan metode ARKA, Bapak Ibu. Ya, apa itu ARKA? Yang pertama adalah A, aktivitas. Yang kedua R, refleksi. Yang ketiga K, konsep. Yang keempat A, aplikasi atau aksi. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mendengarkan materi atau membahas materi, nanti Bapak Ibu membuat perencanaan. Nanti sudah saya sediakan lembar kerjanya. Ya, jadi kita masuk ke mode pertama dulu, aktivitas. Nah, Bapak Ibu di depan sudah ada tersedia barcode, ya, barcode. Di dalamnya ada tes gaya belajar. Boleh Bapak Ibu menekannya ke depan, kita akan tes gaya belajar bersama-sama. Boleh Bapak Ibu ke depan melalui HP. Adanya ya Bu? Oke. Hah? Boleh, boleh. Boleh Bapak Ibu. Boleh. Oke. Boleh nanti kalau ada kendala boleh dibilang. Bapak, jadi masih dalam antrian ya Bapak Ibu. Ada beberapa menit. Ya itu Bu, klik. Jadi cukup ini. Oke. Bapak Ibu ada kendala? Bu Ipa enggak? Udah ya? Iya gitu. Pak Sofian, Bu Saryati enggak? Udah. Saya sedih udah ya? Oh iya, dalam antrian. Iya, dalam antrian. Iya. Terima Bapak Ibu ya. Bisa? Coba dari laptop bisa? Ya. Oh, udah gini ya? Oh, gini. Oh, gini. Udah. Udah. Baik Bapak Ibu, apa tampilan di HP Bapak Ibu masih dalam antrian? Masih dalam antrian ya? Oke. Oh, ada yang udah. Jangan dulu diklik mulai ya Bapak Ibu ya, biar kita mulai sama-sama. Nah, sebelum kita memulai tes, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sebuah video. Nanti Bapak Ibu menanggapi tentang video berikut ini. Boleh kita saksikan? Oke, kita saksikan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, kita ulangi? Udah dapat ya Bapak Ibu ya? Udah ya? Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ia ingin melihat bagaimana reaksi anak membaca. Satu bayi berdiri di sana menangis tak berdaya, tidak berani membaca. Yang lain berjalan di belakang, mencoba menarik semua video tangannya. Ternyata tidak berhasil, jadi ia berjongkok dan angkat di bawahnya. Dan yang paling mengejutkan, ia tidak berhenti begitu saja. Ia berbalik dan membantu saudaranya merobek semua. Bayi yang menangis itu langsung tertawa. Yang satu hanya menangis, yang satu lagi memecahkan masalah. Menurutmu, siapa yang lebih tua? Mana yang lebih muda? Ibu. Bapak Ibu, siapa yang bisa menanggapi soal video yang kita saksikan tadi? Siapa? Bu Marlina? Boleh? Enggak? Pak Sofian? Oke, Pak Sofian. Oke, Pak. Terima kasih Pak Haji ya. Dan tadi tuntutan dari video tadi ingin menentukan siapa yang tua gitu ya? Enggak, jangan dengar Oh itu. suaranya, videonya Pak. Oh iya. Oke. Dari video itu kita lihat ya dua bayi yang akan keluar dari sebuah rintangan ya. Di situ kita lihat ternyata bayi yang terakhir yang bisa keluar itu menandakan bayi yang terakhir itu mempunyai skill dari lahirnya, sudah mempunyai problem solving dari kecilnya. Jadi bisa dikatakan bayi tersebut sudah banyak pengalaman nih. Nah, sudah banyak pengalaman dari orang tuanya, dibekali mungkin
waktu mendidik atau mengajar di rumah dia diberikan sebuah stimulus yang bagus Baik. di otaknya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya. Itu Pak. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Sofian. Luar biasa ya tanggapannya. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Bu Iva? Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi setelah kita menyaksikan video tadi, di sini kita melihat bahwa dua orang anak yang mempunyai potensi yang berbeda. Nah, jadi di satu anak yang memiliki potensi yang lebih daripada anak yang lain. Nah, sehingga pada saat dihadirkan suatu masalah di depannya, dia sanggup untuk berpikir karena potensi yang mungkin yang sudah dia miliki sebelumnya. Nah, bisa jadi potensi itu adalah yang memang diberikan oleh yang menciptakan kita. Jadi kita juga kan sebagai manusia itu memang memiliki akal dan pikiran, tetapi potensi yang kita miliki dengan akal pikiran yang sudah diberikan itu berbeda-beda dari satu dengan anak yang lain. Nah, mungkin begitulah yang kita temukan siswa kita di lapangan. Jadi tidak semua siswa itu memiliki potensi yang dimiliki oleh temannya. Nah, mungkin itu. Luar biasa, Bu Iva. Tepuk tangan untuk Bu Iva. Ada yang lagi, Bu? Ada yang lain, Bapak Ibu? Ada? Pak Panca, oke. Silakan Pak Panca. Oke, terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Luar biasa tadi pendapat Pak Sofian pun problem solving ya. Nah, lewat juga pernyataan Bu Iva tadi, kita juga tersadar bahwasanya anak itu berbeda potensinya. Jadi saya tambahkan sedikit lah. Jadi saya melihat pada dominan otak ya. Jadi anak yang pertama itu saya tengok beberapa referensi yang sudah pernah saya baca. Anak itu yang awal itu dia dominan otak kiri, yang masuk ke kedua dominan otak kanan. Jadi kemampuan berpikir dominan otaknya itu juga menentukan tindakan dia. Jadi kalau dia udah besar, mungkin yang otak kiri ini mungkin dia lebih cocok kepada pelajaran sains, yang di bawahnya yang di belakang mungkin dia lebih cocok ke pelajaran yang komunikatif atau yang banyak melibatkan dan hubungan sosial. Terima kasih Pak Redi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Panca. Terima kasih Pak Panca. Nah, di sini padahal kita cuma melihat beberapa detik video, tapi kita semua sudah memahami ya bahwasanya kecerdasan anak itu berbeda-beda. Nah, kita sepakat ya Bapak Ibu ya, anak yang menangis ini bukan anak bodoh ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Oke. Nah, hari ini yang kita bahas, inilah yang kita bahas Bapak Ibu. Kita kenali potensi siswa. Jangan nanti seandainya kita jumpa siswa seperti ini, langsung kita tes dia itu bodoh kali. Dia pintar, dia bisa padahal kecerdasan itu berbeda-beda. Dalam ilmu bimbingan dan konseling Bapak Ibu, kecerdasan manusia itu dibagi dari 8 kecerdasan majemuk. Kalau bisa diringkas dari 2 karakter berbeda ini, yang menangis ini dia mempunyai kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu Bapak Ibu, dia melihat orang lain memecahkan masalah, baru dia paham untuk memecahkan masalah dia sendiri. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu, kecerdasannya intrapersonal. Beda ya, inter sama intra. Nah, kalau inter, kebiasaan kecerdasan seperti itu dia bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa dibantu orang lain, kecuali masalahnya sudah besar Bapak Ibu. Oke, dapat ya Bapak Ibu ya. Oke, gimana kita kembali ke HP masing-masing? Sudah gimana tampilan HP-nya? Nah, boleh Bapak Ibu. Sekarang kita mulai ikut tes. Selamat bekerja. Boleh yang udah ada tampilan mulai tes, silakan dikerjakan. 2, 3, nah, mulai sekarang. Ya, tanggapan Bukmon. Lagi. Sampai habis lagi. Ya, mulai sekarang. Oke. Udah ya, ikuti tes.
Bu Yani cantik kali ya ini. Mulai sekarang Bu. Oke Bapak Ibu, lagi menjawab soal. Iya, ini Pak. Iya, lagi. Oke, mulai sekarang. Bapak Ibu fokus ya, fokus dan jujur supaya hasil tesnya sesuai dengan yang diharapkan. Jawabannya tadi nggak ada. Kalau nggak ada Pak kan harus Pak, karena nanti nggak keluar hasilnya. Yang mendekati aja Pak, yang mendekati. Paksa. Paksa. Berarti potensi saya nggak tergali. Potensi. Ada hasilnya? Ada Pak. Nanti hasilnya tentang gaya belajar Pak. Tiga ya. Gaya belajar, kinestetik, audio, sama visual. Ini saya kirim ke grup sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke kelas-kelas Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih memahami gaya belajar siswa di kelas. Hingga Bapak Ibu sesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Itu sudah selesai ya. Oke, baik. Auditory yang kedua kinestetik ya Bu. Oh, itu gaya belajar Bu Ipa ya. Nah, yang lain udah? Belum Pak. Belum ya? Oke. Kita gali informasi dari Bu Ipa boleh ya Bapak Ibu ya, sambil menjawab. Nah Bu Ipa kan sudah dapat hasil gaya belajar. Sebelum ini Bu Ipa sudah mengetahui nggak gaya belajar Bu Ipa? Rupanya Bu Ipa gaya belajar audio teori. Belum tuh kan? Ya, apa jujur. Belum atau sudah? Jujur aja. Maksudnya jika kita nih posisi kita sebagai seorang siswa, Enggak. Sebagai ibu sekarang. sebagai guru, Ya, kita kan main film nih, Bu. Kita jujur aja. Oh, gitu. Ibu udah tahu belum? Gaya belajar ibu auditori. ya karena posisi saya itu sebagai guru, saya maksudnya untuk gaya belajar siswa saya yang saya pahami. Oh, gitu. Nah, tetapi gaya belajar saya sendiri saya memenuhi yang mana? Nah, mungkin ya baru hari ini saya tahu bahwa gaya belajar saya di sini Iya. masuk ke dalam model auditory kinestetik. Oh, gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau gaya belajar auditori, ibu mudah memahami dan menghafal dari mendengar. Ya, Bapak Ibu ya itu ya. Nah, gitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Iva. Ada lagi Mbak Sia? Pak Jasri. Oke, Pak Jasri. Bapak idola saya. Nah, kamera stand Pak. Baik Pak Jasri, hasil dari tes gaya belajar Pak Jasri, Saya berikan visual dan kinestetik. visual dan kinestetik. Lebih condong ke mana? Lebih visual. Berarti beda ya sama Ya. Bu Ivan. Saya di sini sebutkan visual 40%, kinestetik 33%. 33%. Berarti Visualnya 40. oh gitu. Nah, Pak Jasri, sebelum Pak Jasri ikut tes gaya belajar ini, apakah Pak Jasri sudah pernah tahu bahwasanya Pak Jasri, oh rupanya gaya belajar aku visual? Pernah nggak? Menyadari ya, Menyadari ya Pak? menyadari visual. Lebih paham kalau Melihat Pak. Oh iya, lebih paham melihat. Bu Iva mendengar. Tapi yang keduanya sama ya, kinestetik. Ada yang lain Bapak Ibu? Terima kasih Pak Jas. Ada yang lain? Belum ya? Oh, gini aja. Kita gali makna terus karena kawan-kawan Bapak Ibu masih mengerjakan. Nah, Pak Jasri, apakah
Pak Jasri sudah tahu tentang gaya belajar. Tadi sudah, ya, sudah. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, pada saat Pak Jasri mempersiapkan mengikuti CPNS dulu, nah, metode belajar yang bagaimana Bapak terapkan? Dalam CPN saya dulu kan saya menghadapi 3 bidang soal, TWK, wawasan kebangsaan, Ya, IU, Ya. dan kompetensi pribadi, TKP. Nah, di situ saya merasa saya paling lemah itu di TWK, sehingga saya lebih belajar mendalam pada TWK, wawasan kebangsaan. Nah, di situ mengingat soal tentang sejarah, ya, saya menulis ulang. Setelah saya baca itu, saya menulis ulang lini masa tentang sejarah perjuangan Indonesia hingga merdeka. Jadi saya tulis hingga lini masa itu timeline seperti pertama kali kedatangan VOC, ya, kemudian sampai kelanjutan sampai pendirian PKI, kemudian sampai itu penculikan ke pemuda Rengas Dengklok hingga hari proklamasi gitu. Jadi saya lebih menulis ulang gitu. oh, Begitu juga saat menghafal undang-undang 1945, saya juga menulis ulang gitu. ya, Menulis ulang, kemudian ya bagian mana yang paling sering muncul ditanyakan ya lebih saya tulis lebih besar dibanding undang-undang pasal lainnya gitu. oh, gitu. Terima kasih Pak Jasri. Jadi Pak Jasri yang pertama tadi contoh gaya belajarnya tentang visual. Nah, karena Pak Jasri tadi mengingat bahwasannya tes TWK itu kelemahan Pak Jasri memakai gaya tes belajar kinestetik, ya, menulis ulang itu belajar kinestetik. Nah, ketika kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini Pak Jasri, ketika ikut CPNS, Pak Jasri lebih memilih membaca buku atau melihat video yang ada suaranya, penjelasan dari soal juga sama, Baca buku. baca buku, baca buku. Kalau Pak Bu Iva, ya, sering belajar auditory itu pada saat ibu mau membimbing siswa olimpiade. oh iya, Karena kan kalau untuk olimpiade fisika itu kami jawabannya kan harus esai. iya, Ya, jadi pada saat kita melihat jawaban hanya melihat saja, membaca saja itu tidak cukup. Mungkin ibu mungkin bagi diri ibu ya, ibu sebenarnya kurang mengerti dengan cara ini dari mana ya? Iya. Nah, Iya. jadi ibu mau minta bantuan yang lebih lagi itu dari mendengar, iya, ibu putar YouTube. Iya. Jadi dengan mendengar itu kan dengan sendirinya ada penjelasan, jadi Iya. membuat ibu lebih Memahami, Iya. paham. Oke, terima kasih. Iya, berarti sesuai ya, sesuai gaya belajarnya. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah siap? Oke, apa hasil Pak Panca? Kinestetik auditori. Kinestetik auditori, berarti Auditori. lebih ke kinestetik ya Pak Panca? Kinestetik 46%, Iya. auditori 30%. Oke, berarti kinestetik Pak, iya kan? Nah, jadi Pak, pertanyaan yang berulang yang saya tanyakan sama Pak Jasri, ketika Bapak mendapati satu soal, nah soal itu bisa ada dibahas di buku dan juga dibahas di video. Nah, Bapak lebih memilih melihat buku atau melihat video? Lihat buku. Oh, lihat buku. Terus ada lagi? Ya makanya tadi saat awal saya bilang kadang ada pernyataan opsinya itu kurang sesuai. Iya. Kita kan terpaksa harus memilih. Iya. Karena pilihan opsinya cuma 3. Iya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau ada soal yang dibaca di buku dan atau menonton, Iya. dan si mengatakan membaca berupa menonton, Iya. sebenarnya kadang-kadang saya nggak keduanya. Iya. Saya suka membaca soal itu dan menangisnya sendirian. Gitu ya Pak? Ya, karena apa yang Bu Iva sampaikan dan apa yang saya sampaikan serupa kita sama. Bu Iva dengan background fisika ya, Iya. beliau lain, Iya. saya dengan background sosial saya, Iya. kita juga lain. Pak Jas dengan background bahasa Inggris yang lain. Iya. Karena mereka berdua ini, beliau ini perlu buku. Saya kadang-kadang soal itu nggak perlu buku, saya cuma melihat, membaca, menganalisis, Iya. melihat mana jawaban yang paling sesuai. Mungkin tanpa membaca buku dan atau melihat YouTube. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Panca. Keren ya Pak Panca ya. Nah,
Jadi kesimpulannya gaya belajar kita berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kemarin saya ada ngobrol dengan seorang guru bahwasanya Pak, gimana sih cara mengatasi anak yang ketika lagi proses belajar mengajar keluar masuk terus kurang semangat. Nah, di sini kita sudah melihat kita aja sebagai dewan guru aja gaya belajar aja kita berbeda-beda. Gimana kita terapkan model pembelajaran di dalam kelas? Contoh misalnya dalam kelas itu condong atau persentase terbanyaknya gaya belajar mereka ke visual, ya. Jadi kita membawa metode auditori ceramah dari pertama masuk sampai habis jam. Apa yang mereka rasakan? Bosan, apalagi di dalam ada anak kinestetik yang selalu badannya harus bergerak. Badannya harus bergerak. Seperti Pak Panca bilang tadi, Pak Panca menganalisis soal. Kadang nggak baca buku pun nggak apa-apa, nggak lihat video pun apa, tapi ada pergerakan dari tubuh Pak Panca, menulis, menganalisis tentang soal. Nah, itu artinya gaya belajar kita berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, yang tadi video tadi yang saya tayangkan itu gaya belajarnya juga berbeda. Yang pertama, anak nangis. Nah, anak nangis itu bukan berarti dia bodoh, tapi gaya belajar dia untuk memahami, untuk memecahkan suatu masalah, dia bukan kinestetik, dia bukan visual, mungkin dia auditori, ngomong mamanya dulu. Nah, pegang aja lah si batu, tarik aja, pasti bisa. Mungkin dia seperti itu misalnya. Kalau dia hanya melihat aja gimana misalnya? Gimana cara? Dia nggak bisa, karena gaya belajarnya berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, dapat ya Bapak Ibu ya? Dapat? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam model materi. Nah, sebenarnya model materi ini nggak perlu saya jelasin lagi. Mungkin kita sama-sama sudah mengetahui 3 gaya belajar. Ya, yang pertama auditori, visual, kinestetik. Bapak Ibu saya kira lebih paham lah tentang pemahaman, tapi sedikit saja yang saya sampaikan. Cara penerapan di kelas jika gaya belajar berbeda-beda, ya di kelas Bapak Ibu ya. Dalam satu kelas murid memiliki gaya belajar yang beragam. Ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Guru perlu mengombinasikan berbagai strategi pembelajaran agar semua murid bisa memahami materi dengan cara terbaik mereka. Nah, untuk penjelasan pertama, setiap murid belajar dengan cara yang berbeda dan tidak ada satu gaya belajar yang paling benar. Paham Bapak Ibu ya? Tidak ada satu gaya belajar yang paling benar. Nah, di sini ketika kita mengetahui gaya belajar murid kita, metode kita sesuai dengan gaya belajar mereka, apa yang terjadi dalam kelas? Nah, membuat pembelajaran lebih menarik Bapak Ibu. Ya, yang tadi siswanya bosan, mungkin dia nggak jadi bosan. Contoh macam Bu Iva. Bu Iva buat praktek di lab kimia ya, fisika. Nah, kalau saya lihat gaya belajar anak-anak kita ini lebih ke kinestetik. Pertanyaan saya Bu Iva, adakah siswa yang melamun, yang sering keluar masuk, yang tidak semangat ketika Bu Iva mengajak mereka praktek? Pengalamannya apabila saya mengajak siswa saya itu belajar di lab, alhamdulillah semuanya mereka antusias dalam belajar. Baik. Mereka semuanya menggunakan alat bahan yang tersedia di depan mereka. Mereka semua pengen mencoba. Dan terakhir sampai dengan mendapatkan hasil dari praktikum itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Iva. Nah, itu jawabannya. Kenapa seperti itu mereka antusias? Karena gaya belajar mereka kinestetik Bapak Ibu. Kalau seandainya gaya belajar mereka auditori, mungkin dia agak malas bergerak. Karena gaya belajar berbeda-beda. Maka kedepannya kita jangan mengejar anak ketika ada 50 atau 70% siswa antusias, 20% tidak antusias, langsung kita bilang kamu malas sekali lah,
Kenapa nggak naik kok gerak? Nah, semua antusias. Kenapa kamu nggak antusias? Jangan begitu. Karena yang belajar berbeda-beda. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk konseptual segini aja. Nah, Bapak Ibu, ini masuk ke metode terakhir tentang aksi atau perencanaan Bapak Ibu setelah kita sama-sama membahas tentang gaya belajar. Ya, ini saya bagi dulu. Refleksi ya, tanggapan dari berbagai praktik baik ini. Boleh apa enggak? Oke, Bapak Ibu sudah dapat semua. Di sini lembar kerja guru sebenarnya bukan lembar kerja sih, ini perencanaan ke depan setelah kita membahas materi kenali potensi ya. Nah, di sini ada nama, mata pelajaran, sekolah, tanggal, terus tujuannya sebagai sarana bagi guru untuk merencanakan langkah nyata aksi ke depan setelah memahami pentingnya mengenali penerapan gaya belajar murid dalam pembelajaran. Petunjuk pengisian, bacalah kembali pemahaman tentang gaya belajar. Ya, yang tadi yang hasil tes kita tadi Bapak Ibu. Ya. Kertas keduanya Bapak Ibu, di sini ada guru, nanti Ibu Bapak Ibu sambungkan aja guru magang apa, contoh Pak Jasri guru bahasa Inggris, dan di titik-titik nama ini nama di bawah NIP dan di tanda tangan Bapak Ibu ya. Nanti dikumpulkan ini sebagai bukti dokumen pelaporan berbagi praktek baik saya. Ya, berimbang ya. Kayak gini ya, tiga. Pemerataan. Semua kena. Pak, ya boleh di screenshot dari Indomie. Ini rasa tebal. Sama rata semua. Bapak Ibu saya lupa satu. Screenshot hasil tes yang belajar tadi. Sudah dibuat, sudah ini ya, sudah keluar. Nggak apa-apa, maksudnya gini aja, tulis di kertas. Contoh macam Bu Maulida, ya auditori 43%, kinestetik 30%. Tulis di kertas aja, di foto aja Bapak Ibu. Kalau tampilannya sudah keluar. Bisa bukan story juga, bukan story. Itu screenshotnya, yang belum keluar screenshotnya dulu. Kirim Jatri untuk pelaporan saya Bu. Screenshot aja, screenshot. Nah, nanti kirim ke WA lagi. Nanti setelah ini saya akan membagikan link tes pelajaran kepada Bapak Ibu, ya. Terus saya akan membagikan link tes kecerdasan majemuk untuk siswa kalau memang dibutuhkan. Untuk lembar kedua rencana aksi ke depan, contohnya Bapak Ibu ya, aksi yang dilakukan Bapak Ibu melakukan tes gaya belajar di kelas, ya waktu pelaksanaan disesuaikan, hasil yang diinginkan mungkin bisa Bapak Ibu isi untuk mengetahui gaya belajar di kelas A, contoh atau presentasi yang tertingginya apa. Boleh satu aja boleh Bapak Ibu rencana aksinya. Pak Radi tanya Pak, untuk Boleh. tabel B itu Pak, kan ada tabel A sudah siap saya. Tabel B ini kan untuk membuat rencana aksi mengetahui gaya belajar apa memang pembelajaran kita itulah. Yang tabel B ya, ya rencana aksi ini Bapak Ibu kemarin yang saya isi, ya ini yang ingin dilakukan yaitu saya mau mengetes gaya belajar siswa, membagi asesmen tes gaya belajar siswa. Waktu pelaksanaannya disesuaikan sama Bapak Ibu. Terus hasil yang diinginkan, saya kemarin saya tulis untuk mengetahui persentase di kelas A condongnya gaya belajarnya apa. Gitu maksudnya. Ya. Satu aja bisa, satu aja boleh.
Sambil mengerjakan lembar perencanaan, kita dengan khusus supaya lebih rileks ngomongnya. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Pak Panca sudah selesai? Baik. Ini untuk dokumen pelaporan tadi ya Pak. Nanti dikumpul. Iya. Boleh dibacakan Pak Panca perencanaannya? Baik, terima kasih. Rencana aksi ke depan setelah saya mengikuti apa namanya ya, Berbagi praktik baik. setelah saya mengikuti berbagai praktik baik ini, aksi ke depan itu saya ingin menambah aktivitas yang mengarah ke gaya belajar estetik. Baik. Saya menjadi juga untuk pertanyaan Bapak tadi ke Ibu Ifaida Rahayu tentang bawaan ke lab fisika, Ya. saya juga mengamati itu. Saya mengamati anak itu lebih semangat saya. Nah, jadi dengan adanya praktik baik ini itu semakin tajam saya dapatkan. Terima kasih kepada Pak Raji. Dan waktu pelaksanaan itu saya rencanakan tanggal 3 November 2025. Hasil yang saya inginkan adalah saya hanya ingin mengoptimalkan potensi siswa. Jadi ingin optimalkan. Nah, dukungan yang diperlukan, saya ingin guru memiliki mental petarung Ya. agar bisa menularkan dan memultiplikasikan kepada siswa. Baik. Itu aja Pak. Itu aja. Oke. Oke, terima kasih Pak Panca, tepuk tangan untuk Pak Panca. Luar biasa Pak Panca. Langsung sudah ada tanggalnya untuk perencanaan ke depan, ya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi siswa. Itu yang Pak Panca ya. Oke, terima kasih. Ada lain? Pak Jasri Irawan, boleh? Habis ini Bu Saryati ya? Oh belum. Boleh. Aksi. Baik, terima kasih kepada Pak Raji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini saya ingin menyampaikan rencana aksi ke depan yang telah saya tuliskan. Mungkin di sini pertama saya ingin meluangkan waktu lebih banyak dalam membuat perencanaan pembelajaran sebelum saya menjadi dalam kelas. Saya ingin meluangkan waktu lebih banyak untuk perencanaan sehingga saya bisa mengakomodir kebutuhan kegiatan masing-masing murid. Kemudian rencana selanjutnya saya juga ingin mencari referensi kegiatan PBM yang mampu mengoptimalkan berbagai macam daya murid siswa itu. Selanjutnya saya mencoba setelah saya melakukan perencanaan, kemudian saya melihat referensi baik dari video YouTube ataupun dari channel media sosial. Ya. Kemudian saya ingin mencoba yang sudah saya lakukan itu dalam kelas. Apakah perencanaan saya ini berhasil membuat siswa itu lebih optimal dalam belajarnya? Ketiga aksi ini saya rencanakan waktu kesananya mulai dari sekarang. Selanjutnya. Luar biasa. Jadi hasil yang saya harapkan saya ingin tadi yaitu murid mendapati pembelajaran yang lebih tepat, kemudian lebih optimal dalam pembelajarannya,
lebih semangat dan lebih makna. Dan Baik. diri saya sendiri, pasien yang saya minta itu saya menjadi lebih banyak atau lebih kaya dalam berbagai aktivitas PBN yang menyenangkan. Luar biasa Pak Jasri, tepuk tangannya untuk Pak Jasri. Luar biasa ya Pak Jasri jawabannya ya, di luar turun jawabannya. Nggak salah saya mengidolakan Pak Jasri. Nah gitu ya. Nah intinya Bapak Ibu, perencanaan kita untuk membuat metode pembelajaran di kelas lebih menarik dan lebih optimal. Berbagi praktik baik saya, karena Bapak Ibu ada pekerjaan lain ya yang belum siap, boleh disiapkan sedikit lagi karena itu sebagai dokumen pelaporan saya praktek baik. Nah Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya di depan di sini saya mengajari Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya. Saya di depan ini saya lagi belajar Bapak Ibu, lagi belajar mampu nggak saya berdiri di depan hadapan Bapak Ibu. Mungkin ilmunya saja, mungkin ilmu aja nggak cukup untuk mengajari Bapak Ibu. Bapak Ibu saya rasa ilmunya sangat luar biasa ya. Dari paparan pengisian percakapan tadinya sudah nampak bahwasanya ilmunya luar biasa. Baik Bapak Ibu, mungkin dengan mengisi lembar kerja atau lembar perencanaan tadi mengakhiri dari kegiatan kita. Untuk sebelum kita tutup kegiatan ini, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu tentang kegiatan praktek baik hari ini. Ada Bapak Ibu? Oh Pak Panca, boleh Pak Panca, silakan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Haji, saya ucapkan atas berbagai praktik baik ini. Nah, jadi terima kasih untuk suatu ilmu yang luar biasa pada hari ini. Jadi saya terus terang saja, jujur saya bilang, saya sering mendengar istilah kinestetik, visual, auditor itu saya sudah dengar beberapa 5 tahun belakangan itu. Tapi saya nggak tahu itu apa. Saya nggak tahu itu apa. Saya nggak tahu itu bagaimana. Tapi melalui praktik baik yang Bapak sampaikan hari ini, alhamdulillah saya tahu akhirnya. Saya paham dan mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan ini untuk kedepannya menambah ilmu bagi saya dan bisa saya praktikkan di kelas-kelas pembelajaran saya. Jadi saya memang berterima kasih sekali, benar-benar saya dapat sesuatu yang baru ini. Terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Panca. Tepuk tangan untuk Pak Panca. Tanggapan yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Panca, mungkin agak berlebihan ya Pak Panca. Ada lagi yang mau memberi tanggapan tentang pertemuan kita hari ini? Ada? Bu Saryati? Oke, Bu Saryati. Oke. Gimana tanggapan Ibu tentang pertemuan kita hari ini, Ibu? Terima kasih atas presentasi praktik baik Pak Haji. Ini sangat informatif, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana metode ARKA ini diterapkan dalam bimbingan konseling dan semoga bisa diadaptasi untuk kebutuhan siswa SMA Negeri 2 Biribanjima. Terima kasih. Wah, terima kasih luar biasa tanggapannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu Iwan? Oke, Bu Iwan, silakan. Nah, baik, tanpa disadari saya pribadi ya, memang saya sudah tahu kalau cara belajar saya itu saya sering untuk melihat, untuk mendengar ya, untuk mendengar yang seperti dikatakan di awal tadi, mendengar dari YouTube ya. Dan pada hari ini saya mendapatkan kepastian itu, saya mendapatkan jawaban atas gaya belajar saya selama ini. Dan ternyata saya 40% gaya belajar saya itu termasuk ke dalam gaya belajar yang auditory. Nah, terima kasih bagi Pak Haji yang sudah memberikan praktik baik yang sangat bermakna
bagi kita sebagai pendidik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Bu Iva. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan tentang pertemuan kita hari ini yang membahas tentang kenali potensi gaya belajar? Ada Bu Maulida mungkin? Oke, Bu Maulida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang teori atau bagaimana cara belajar. Tes gaya belajar. Gaya belajar. Gaya belajar kita. Baik. Jadi begitu juga dengan saya. Setelah saya melihat atau mengikuti kuis, ternyata hasilnya saya mendapatkan hasil 43% di auditori, 30% itu di inisiatif. Dan alhamdulillah ternyata benar. Kenapa begitu? Karena memang gaya belajar saya seperti Diva juga mungkin di saat saya belum mengajar itu malamnya atau sebelumnya untuk persiapan untuk saya mengajarkan ke peserta didik, saya memang mendengarkan dulu itu di YouTube. Jadi saya lebih nyambung apabila lebih masuk ketika saya mendengarkan penjelasan dari auditor itu. Iya. Nah, jadi pada hari ini dengan izin Bapak juga, saya terima kasih kepada Pak Farul Rozi yang hari ini juga dengan adanya praktik baik hari ini, alhamdulillah saya juga lebih mengerti dan lebih paham bahwasanya setiap peserta didik atau murid itu memiliki gaya belajar masing-masing. Iya. Dan untuk di SMA 2 Baik itu yang saya lihat atau yang saya melihatnya, anak-anak ini tidak suka dengan cara belajar yang begitu-begitu saja, menulis catatan, mungkin mereka bosan. Jadi sehingga mereka suka dengan gaya belajar seperti praktek langsung, seperti itu. Jadi dengan adanya kuis hari ini, jadi sangat bermanfaat, refleksinya juga sangat bagus diadakan untuk praktek baik Pak Farul Rozi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena dengan adanya tambahan praktek baik, kami juga menambah wawasan. Bagaimana gaya belajar kami juga guru ya tidak hanya di auditori, kinestetik dan siswa juga, kami harus merangkap ketiga-tiganya karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Jadi semoga juga saya kedepannya, terutama SMA 2 Bayu kedepannya agar lebih baik dalam mengajar dan peserta kita juga akan menuju peserta didik yang gemilang untuk kedepannya. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Luar biasa. Waalaikumsalam. Luar biasa tanggapannya. Ada lagi Bapak Ibu? Terus ditambahkan oleh Pak Sofian, boleh? Oke. Nah, terima kasih Bapak Farul Rozi. Sedikit aja Pak tambahannya. Baik. Ya, kita kan sudah mengerti lah Pak ya, apa sih auditori itu apa dan bisa lo apa. Jadi pertanyaan yang muncul adalah bagaimana PBM yang bisa menjembatani semua gaya belajar siswa. Itu pertanyaan. Mudah-mudahan Bapak dan pertemuan berikutnya bisa memberikan suatu praktik baik juga bagaimana PBM yang bisa menjembatani semua gaya belajar siswa kita semua di sini. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti lebih ke pertanyaan ya Pak Sofian ya. Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sofian? Ada? Pak Jasri bisa menjawab? Pak Jasri. Oke. Baik. Terima kasih Pak Kapten Pertama. Juga untuk masukan atas pertanyaan luar biasa ini. Mungkin saya pernah melaksanakan pembelajaran di mana mungkin bisa mengakomodir tentang gaya belajar siswa, yaitu namanya dictation drill. Jadi siswa dibagi berdasarkan beberapa kelompok kesekian, kemudian masing-masing kelompok itu diupayakan memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi yang bertanya ada yang gaya kinestetik, ada yang gaya siswa, dan ada yang gayanya auditori. Nah, kemudian karena saya pembelajaran bahasa Inggris dan ingin berbasis teks,
Di mana kami pada saat itu sedang belajar tentang teks narasi, teks naratif teks. Saya menempelkan sebuah cerita pendek tentang narasi yang singkat memang, hanya satu paragraf saja. Saya tempelkan di masing-masing penulis. Itu teksnya semua sama untuk tiap-tiap kelompoknya. Nah, kemudian saya tugaskan, saya beritahukan kepada masing-masing kelompok, silakan masing-masing kelompok delegasikan anggotanya untuk yang sesuai dengan gaya bacanya. Yang kinestetik itu tugasnya yang lari ke depan. Jadi saya mengarahkan mereka buat kelompok itu duduknya paling belakang. Biasanya kelompok kan di depan, lebar. Jadi yang saya dulu mereka bisa ada dia kelompok rapat ke dinding. Jadi depannya itu kosong gitu, jadi rapat ke dinding meja kelompok mereka. Jadi saya tugas itu saya arahkan mereka, saya silakan masing-masing kelompok delegasikan yang paling suka jalan, yang kinestetik gayanya itu dia tukang lari dari meja kelompoknya ke papan tulis. Di sana dia baca semangat dengan kuda, karena kan separagrafi kan separagrafi agak panjang gitu, ada sekitar 4 sampai 6 kalimat. Jadi baca berapa yang sampai dihafal, kemudian dia lari ke belakang. Dari ke belakang dia dikte, bukan dia tulis, dia dikte, dia baca apa. Misalnya long time ago, itu dia bilang dari belakang long time ago. Nah, si auditori tadi itu dia masih bilang untuk tugas yang auditori dan kelompoknya itu sebagai penulis. Jadi dia dengar si kinestetik itu mendikte, dia tulis sehingga berulang-ulang sampai lengkap seluruh satu paragraf. Kemudian si visualnya itu ada gambarnya kasih tampilkan dulu. Gambarnya itu dari teks tadi itu, dari teks tulisan tadi itu ada gambarnya. Kemudian saya tampilkan gambar untuk yang visual. Dimana pada itu dia seperti kan teks narasi ini cerita. Itu jigsaw, ada gambar-gambar yang terpisah sesuai dengan kayak cerita yang dibaca tadi yang mereka dikte itu. Kemudian yang visual itu yang menyusun urutan ceritanya berdasarkan teks dan itu. Mungkin yang pernah saya lakukan mungkin bisa untuk mengomunikasi mengakomodir 3 gaya bacaan itu gitu. Jadi sebatas yang saya pelajari yang mungkin itu dah saya laksanakan agak besar. Semua siswa pun ada yang kinestetik kembali senang deh. Dan peringatan dia ada dia gitu. Iya, betul. Sudah sampai ya. Karena kan mulai juga dari belakang ke pembeli baik bolak-balik kembali. Apalagi teksnya ada beberapa kalimat sudah bolak-balik ya. Jadi dia tak capek dia yang auditori juga ada tulis gitu. Yang visual ya endingnya gitu, dia melihat gambar, dia susun berdasarkan itu gitu. Jadi ya yang saya praktekkan seperti itu pas saya gitu. Oke, baik, luar biasa Pak ketukangan yang tadi. Luar biasa ya jawaban dari Pak Jasri tadi. Intinya semua gaya belajar yang dimiliki oleh murid kita tetap bisa kita kolaborasi Bapak Ibu. Jangan kita terpaku dalam satu gaya belajar dalam kelas, maka gaya belajar lain pasti akan membosankan. Maka bisa dikolaborasi seperti kata Pak Jasri tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ada mungkin sampai di sini aja pertemuan kita ya Bapak Ibu ya. Ada pekerjaan lain. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu, tapi saya sedang belajar Bapak Ibu, sedang belajar berdiri di depan apakah saya mampu atau tidak. Nah, sebelum kita tutup Bapak Ibu, kita sedikit ada Jungle 7 Jurus BK, kita nyanyikan sama-sama. Setelah ini kita selesai. Baik Bapak Ibu, itu semuanya boleh berdiri. Bapak Ibu ini berdiri kayak saya ya, Bapak. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan rasili dan
menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus PPK hebat, bersama murid melangkah cepat. 7 jurus PPK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ini Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua dengan berakhirnya jangan 7 jurus PK hebat, berakhir pula pertemuan kita. Saya Pak Naji, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.